Halo teman-teman, selamat datang di Bedah Aransemen Tiga Darah Part 2. Seperti yang udah saya janjikan, di bagian ini saya akan coba bedah lebih mendalam ke urusan aransemennya. Jadi kayak seperti apa konstruksinya, apa ide yang coba saya sampaikan melalui aransemen ini. Ini saya sedang membuka full score atau partitur dari aransemen Tiga Darah. Pertama saya ingin membahas bagian intro. Spesifiknya antara bar 5 sampai bar 20. Untuk memudahkan kalian untuk bisa mengikuti, saya akan turunkan tempo dari aransemen ini. Jadi original temponya kan 210 BPM. Saya turunkan sedikit jadi 150 BPM. Jadi kita bisa pelan-pelan mendengar sambil mengikuti bunyinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya partiturnya saya fokusin ke hanya di alat tiup saja ya. Urutan di partiturnya seperti ini. Ada 4. Pertama ini trompet 1, 2, 3, 4. Ini saxophone, alto 1, alto 2, tenor 1, tenor 2, bariton. Terus ini 4 yang bawah, trombon. Ini kurang lebih sesuai range instrumennya. Jadi yang paling atas yang registernya lebih tinggi, makin ke bawah makin low gitu. Ya meskipun saxophone juga bisa menjangkau range trombon, terutama di tenor 2 dan bariton. Idenya sebenarnya saya tetap ngambil dari intro originalnya Tiga Darah. Jadi kalau kalian ingat ada bunyi arpeggio di depan. Kalau yang original kan tararareo pakai gitar. Nah, ini di sini saya motif itu tetap saya pakai. Pertama-tama nanti dia bunyinya dibunyikan oleh saxophone. Ini kan saxophone 1, alto saxophone 1, alto 2, tenor 1 dan trompet 1. Trompet 1 dan alto unison, alto 2 unison tapi oktav di bawahnya, alto 2 dan tenor 1 unison. Ya basically sol do mi sol aja sih. Dan ini ada tanda fall, jadi maksudnya kalau lagi ditiup ujungnya kita suruh pemainnya ada efek slide turun, jadi parararau, ada pow, ujungnya jadi kayak di slide turun. Nah, kita perlu kasih simbol ini untuk biar pemainnya tahu, oh oke, maksudnya gitu. Dan kalian bisa lihat secara umum kan dia temanya yang mainin selalu ini. Tadadadau, tadadadau, tadadadau. Baru nanti di sini masuk ke motif berikutnya. Tadadadadadadada. Sebenarnya basically itu, tapi nanti ada pengembangan juga. Saya mau sedikit bedah lebih dalam di bar 5 ini. Yang pertama, chord yang dipakai chord B flat dominan 7. Nah, konstruksi yang saya pakai ini saya agak keluar dari kebiasaan yang biasanya. Jadi biasanya kan kalau kita ada misalnya trombon 1, 2, 3, 4, normalnya yang 1 pasti ngambil voice paling tinggi dan kedua lebih rendah, 3 lebih rendah, 4 lebih rendah. Nah, tapi di sini saya coba eksperimen untuk bikin crossing. Jadi kayak trombon 2 mulainya dia lebih tinggi dibanding trombon 1. Kalian bisa lihat di sini. Begitu juga trombon 4 mulainya lebih tinggi dari trombon 3. Tapi nanti di not berikutnya trombon 4 tetap lebih rendah.
Begitu juga di trombon 2, mulainya dia lebih tinggi dari trombon 1, terus nada berikutnya baru dia balik ke bawah. Chord pertama, chord kedua, itu trombonnya. Di atas ada trompet 3, bass, trompet 4, as dan D. Kenapa saya bikin crossing? Karena saya ingin dapetin efek contrary motion. Jadi ada pergerakan gitu. Kayak si trombon 2-nya ini, dia ada gerak, naik turun, dari atas ke bawah. Lalu kalau kalian perhatikan motif ini, kelihatannya kayak ngulang, tapi ada sedikit yang beda. Jadi nada pertamanya selalu naik setengah. Yang pertama dari F, yang kedua bawahnya naik sedikit, terus sampai G. Dan ini melodinya sengaja saya buat unison. Emang gak perlu di voice juga sih. Ini emang menurut saya motifnya udah strong banget. Dan ini justru ciri khasnya. Dan saya sengaja mau bener-bener nonjolin itunya gitu. Nah mulai dari bar 11 sampai 20 ini ada motif baru. Motif kromatik. Yang dimainkan oleh trompet 2 dan alto 2. Nah ini adalah motif balikannya, jadi semacam kontrarinya ya. Jadi kalau dimainin dua-duanya, jadi kan ujungnya dari sini ke sini. Jadi tujuannya kan ke B flat D, dan ini kan masih dalam chord B flat dominan. Terus ini juga ada variasi di alto 1 bar 13. Kromatik, masih dalam tema kromatik. Jadi saut-sautan. Jadi motif original dibarengi dengan counterpointnya. Terus disaut sama alto saxophone kromatik ke atas. Terus dijawab lagi. Terus saksofonnya naik lagi. Kromatik tapi dari tempat yang berbeda. Terus ini masih kromatik lagi. Dan memang idenya makin ke penghujung intro, makin ke bar 20, makin padat. Jadi mulainya dari lebih jarang-jarang, kita bikin tension, klimaksnya di bar 19. Makanya secara konstruksi juga makin rapet. Jadi kalau sebelumnya ritmenya cuma bam, bam, cuma di ketukan 1 dan ketukan 2 N. Nah, mulai dari bar 13 ada tambahan. Bam, 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 bam. Jadi di 1, di 2 N, dan di 4. Selain itu ada, kalian lihat di bar 10 juga ini sebenarnya ini bisa dianggap ide baru ya. Shake tuh maksudnya semacam trill. Jadi kayak bunyi kayak. Nah, ini juga dibuat saut-sautan. Pertama kali kan dimainkan trompet 1 di bar 10. Habis itu
di bar 14 trompet 3, kemudian di alto sax 2 di bar 16, terus di bar 17 trompet 1 lagi, dan kemudian ditutup dengan tutti. Jadi semuanya pam 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 pam. Kalau kalian perhatiin sebenarnya mulai dari bar 13 line kromatiknya alto 1 juga sengaja dibuat mulainya dari rendah banget dan makin lama makin naik. Dan abis itu baru bergabung dengan tutti. Jadi emang ini disengaja bikin semacam eskalasi ya. Jadi dia setiap kali ada motif dia naik, naik lagi, makin naik lagi, dan terakhir melakukan tutti bersama. Dan kalau kalian dengar di tutinya juga bunyinya ada yang disonans, itu juga disengaja. Basically hampir semuanya memainkan hal yang sama, yaitu sol 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 la si do. Nah tapi ada yang memainkan ini. Jadi kalau dimainin disonans yang ya menurut saya biar lucu aja sih. Dan nyeleneh gitu, pengen dapetin nuansa nyelenehnya. Salah satu yang pengen saya terapin di big band tuh biasanya kalau penulisan chord di big band kan kecenderungan banyak ritme yang seragam seperti kayak bar 5, bar 7, trombon, pam, pam. Nah itu kadang jebakannya membuat kita jadi banyak nulis parallel writing ya. Artinya pergerakan melodinya semua paralel gitu. Ada namanya istilah counterpoint, dan di counterpoint tuh biasanya contrary movement tuh dibilangnya desirable banget, artinya sangat diinginkan. Karena memang kalau kita membentuk sebuah chord tapi gerak notnya berlawanan, itu bunyinya lebih indah gitu. Kayak chord rhythm ini sebenarnya kan kalau dibunyiin basically cuma gitu aja kan kalau di piano. Nah, saya bikin gimana dia dari susunan chord satu ke berikutnya kita bisa buat ada movement gitu. Makanya kayak ada kedengeran atau ada, padahal kan sebenarnya ya bunyinya cuma gitu aja gitu kalau di piano. Nah enaknya karena di ensemble yang besar susunan chord seperti ini kita bisa bikin dia counterpoint karena dimainkan oleh orang-orang yang berbeda kan. Jadi bisa satu turun, yang satu naik. Tapi bunyinya tetap gitu. Oke, masuk ke bagian A1 ini cuma diisi oleh vokal dan drum. Saya pengen bikin intronya yang rame banget, terus tiba-tiba masuk ke intro cuma drum and vokal. Jadi kayak bikin sesuatu yang kontras gitu. Yang tadinya penuh dengan alat tiup, tiba-tiba nggak ada yang main. Cuma bahkan bassnya nggak main di sini. Nanti mereka baru main di ujungnya doang. Ujungnya adalah seperti ujungnya intro. Ini kayak jadi semacam signature ya, kayak pam 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 pam. Kalian bisa lihat ini part vokalnya juga ditulis, dan karena tahu ini 3 suara, jadi saya dari awal sudah coba mendesain ya kayak voicingnya masing-masing seperti apa. Lagi-lagi saya mencoba menerapkan prinsip counterpoint pada aransemen vokal juga. Jadi kalau kalian bisa lihat movementnya pasti ada yang contrary. Kayak misalnya ini voice 3 sol do, yang voice 2-nya do sol, dan yang atasnya stay oblique motion. Ini kan sebenarnya kalau kita mainin di piano bunyinya cuma
Tapi karena ada 3 lines atau 3 orang yang menyanyikannya, jadi efeknya beda nanti. Terus kayak ini kan yang ini naik G G A A, yang ini turun bass bass A A. Jadi ini kayak semacam three part counterpoint saya coba buatnya. Yang voice 1 ini melodi utama ya. Jadi yang bawahnya ambil pecahan suara harmoninya. Tantangannya adalah karena saya pengen ini nggak ada yang ngiringin, jadi chord progressionnya, movement chordnya harus berasa atau harus kedengaran banget. Jadi kayak unsur-unsur terpenting dalam chord harus ada di voicingnya. Yang saya maksud di sini adalah third-nya ya. Jadi kayak misalnya basic chord kan yang bisa ngebedain dia major atau minor itu kan dari third-nya. Jadi usahakan selalu ada third-nya dalam voicingnya. Ini satu peristiwa, ini cerita sedih gembira, ini kasih kami 3 saudara, kami hidup berkasih mesra. Ya, jadi kalian bisa dengar kan berasa gitu perpindahan chordnya di mana aja, kapan aja. Mulai masuk A2, ini adalah verse 2. Nah, di verse 2 ini baru kontrabas masuk nanti. Jadi dia nyanyi dulu sedikit dan masuknya juga mulai sedikit-sedikit. Jadi abis cuma suatu ketika babadadadida. Jadi kayak idenya sih sebenarnya kayak dari liriknya, wah cuma suatu ketika, wah ada apa nih? Jadi ini kayak semacam babadadadida, wah ada apa nih? Kayak warning gitu. Sama-sama terpikat asmara. Jadi saya juga mikirin banget spacing jeda-jeda antara lirik gitu ya. Idenya sebenarnya kita nyautin vokalnya gitu. Jadi kayak isiannya ini kan sebenarnya di antara si penyanyinya selesai setiap baris liriknya, kayak kan ini cuma suatu ketika, kan di pause dulu, makanya saya ada isian di sini. Sama-sama terpikat asmara, baru masuk berda. Saya pikir itu juga sebuah hal yang cukup penting ya. Kita sebagai arranger, kita tahu kapan harus ngisi isi-isian lines brass, karena jangan sampai isiannya tuh malah jadi ganggu vokalnya gitu. Kalau bisa mengkomplement justru. Hal yang paling obvious ya adalah ya di sela-sela antara lirik kita bisa kasih sesuatu yang mengomentari lah istilahnya apa yang disampaikan oleh penyanyi. Nyanyinya, melodinya apa, kita ngejawabin. Jadi emang prinsip question answer ini sangat efektif dan bisa diterapkan di dalam berbagai situasi gitu. Nah, setelah saya tanya jawab dengan vokal, pada saat 4/4 ketika saya masuk berbarengan dengan vokal juga saya usahakan tidak mengganggu gitu. Makanya kalau kalian lihat ini linesnya pararara, ini sama, sejalan dengan vokalnya, dengan apa dikata. Abis itu baru saya bikin layer voicing. Jadi apa dikata, terus ada yang nyautin pa berleda, cinta tak terduga pa berleda. Jadi bener-bener tenor 1-2 ngasih karpet layer harmoni di bawah vokal untuk memperkuat strukturnya, dan ada juga struktur yang menjawab dari kalimatnya si vokal gitu. Jadi di sini ada 2 fungsi. Yang tenor 1-2 dia sebagai landasan fondasi harmoni, dan alto 1-2 trompet 3/4 ini yang question answer-nya gitu. Dia juga masuknya kan di sela-sela phrasing dari liriknya. Pararadam pa berladam,
cinta tak terduga, berledah, terus gugurlah iman. Iman juga saya barengin. Pertamanya pas I-nya bareng semua staccato. Makanya iman. Terus phrasing melodi terakhirnya ngikut semua. Parararira. Nah, secara struktur, motif dan ritmikal seperti itu idenya. Dan kalau kita lihat lebih dalam, misalnya di bar 44 ini kan lines-nya di 44 dia sama. Nah, pas di 45 langsung pecah contrary. Kalau yang tenor 1, yang tenor 2, jadi tenor 2 naik terus baru turun. Kalau yang tenor 1 turun naik. Habis itu juga dari 45 ke 46 kalau kalian lihat kan tenor 1 dari D turun ke C, tenor 2 dari G naik ke E. Ya memang nggak selalu bisa ya. Artinya ada momen-momen pasti akan ada paralel. Apalagi memang kalau di big band biasanya banyak dijumpai style seperti itu. Tapi juga saya mengusahakan counterpoint karena saya tahu ini basic yang mendasar banget untuk musik barat. Kayak memang dari DNA-nya asalnya dari counterpoint dan memang penyusunan harmoninya terbukti memang paling enak. Nah, ini masuk ke bagian B. Jadi saya membuat sedikit variasi di bagian variasi chord di bagian refnya. Seperti yang kalian lihat, ini ada mulai dari E flat, fifth-nya naik setengah, jadi E flat major sharp 5, E flat 6, E flat dominan, kemudian masuk ke B flat diminished. Jadi makanya di lines vokalnya saya pastikan salah satu voice-nya ada yang menyanyikan lines di fifth-nya ya, mulai dari B flat naik setengah, B flat, B, C, D flat, tahan di D flat, baru ke D. Jadi ini basically chromatic. Dan di voicing brass-nya juga ini basically sama trompet saxophone arpeggio ini dari S dominan, 55 B flat diminished, 56 B flat major, dan geraknya cuma setengah, kayak chromatic approach. Satu hal yang perlu diingat ketika bikin voicing, usahakan pergerakannya tidak terlalu lompat terlalu banyak gitu. Kayak misalnya ini ada satu yang lompat, tapi kayak misalnya ini trompet 1 geraknya dikit banget, ya kan. Ini juga trompet 3 geraknya dikit. Sekarang dengan vokal. Terpikat asmara, gugurlah iman, suntikan siapa
Iya, jadi kita bisa denger ya, bahkan di tempo lambat jadi lebih jelas. Kayak tadi kan mulai dari 43 saut-sautan. Dan sama sekali meskipun bunyi brassnya kencang, tapi dia kayak nggak ganggu lines vokalnya gitu. Bagian B, saya akan putar dulu dari bar 53. Siapanya siapa darah kenal asmara, suanan hati merindu, rindu kasih yang pertama. Di bagian B ini saya benar-benar cuma feature saxophone aja. Kalian bisa lihat dari bar 60 sampai bar 68 ini. Kenapa milih saxophone? Karena di antara section yang lain, saxophone yang paling halus sebenarnya. Dia tidak setegas trompet atau trombon karakternya ya. Di bagian ref ini saya pengen ngasih chord yang sustain, yang lebar. Jadi lebih kayak nemenin vokalnya. Dan registernya juga somewhere in the middle register ya, makanya lebih enak. Kalau untuk melay down struktur chord, pilihannya saya lebih cenderung pasti ke saxophone karena mereka lebih halus, jadi mereka bisa tone-nya lembut dan ngasih harmoninya juga harmonis gitu bunyinya. Nah, masuk ke A3. Nah, ini adalah verse yang ketiga. Nah, waktu itu saya pikir oke, saya pengen ada sesuatu yang fresh karena yang paling sering kita dengar adalah bagian verse. Jadi kalau kalian ingat tadi di bagian A pertama, hornnya sama sekali nggak main, benar-benar feature vokal aja dan drum, dan vokalnya dipecah harmonis sedemikian rupa sehingga kita bisa dengar progresi chordnya. A2 mulai ada sedikit isian brass. Nah di A3 ini mulai agak sedikit lebih rame, saya kasih semacam rhythm ya. Di ujungnya bagian B saya udah banyak memfeature saxophone, makanya ini juga saya ngerasa untuk ngasih balance begitu masuk A3 gantian ya kan. Jadi kalian bisa lihat nih 60 sampai 68 kan saxophone, saat begitu masuk sini gantian trompet dan trombon. Kalau sebelumnya saxophone lebih nada-nada panjang yang lush ngasih harmoni. Nah, begitu masuk A3 langsung rhythmical. Pam 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 tam tam pam tam tam. Dan trombonnya juga yang 3/4 ngambil hal yang sama. Saxophone yang ikut cuma bariton dan ini juga ngedoubling trombon aja. Jadi sebenarnya lebih kayak ngasih bass aja sih, bass pulse. Sedikit ornamen di trombon 1-2 ngasih glissando. Setengah bagian pertama rhythmical style trompet dan trombon. Nah, kemudian setengah bagian 8 bar kedua gantian diisi oleh saxophone section. Nah, menurut saya ini juga penting banget, harus dipertimbangkan kayak konstruksi, balance, siapa yang main. Jadi kayak ini kan kita bisa lihat di bagian B sebelumnya saxophone, ini masuk trompet trombon, terus ini habis itu saxophone dan trombon. Kombinasi antar section ini juga balance-nya perlu diperhatikan. Jangan sampai bunyinya saxophone mulu atau trompet mulu. Kita harus bisa perhitungkan kombinasinya yang pas dengan takaran yang pas gitu. Di bagian 76 sampai 84 ini kan saxophone lagi-lagi ngasih layer chord, trombon di bawahnya tetap ngasih pulse. Bam bam bayam bam 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 badam bam. Ini kisah tiga darah, tiga terpikat asmara. Apa ada yang berbeda di lamun cinta, oh tiga darah.
kalian bisa dengar kayak di bagian rhythmical juga sengaja saya bikin yang nyanyi sendiri dulu, voice 2. Setengah bagian depan nih, A3 bagian 8 bar pertama rhythmical dengan satu single voice, dan 8 bar kedua mulai dengan chord yang penuh, suara 2-3 juga memainkan harmoni yang kurang lebih sama dengan saxophone. Jadi ada perpaduan kontras gitu. Ini no harmony, rhythmical, terus masuk yang full harmony. Usahakan selalu dinamis dalam membuat aransemen biar tetap fresh gitu kedengarannya. Nah, ini masuk ke bagian interlude. Interlude ini full instrumental, kurang lebih seperti di intro. Saya coba memainkan melodinya dengan sedikit variasi entah dari ritmik dan harmoni. Saya masih pakai prinsip yang sama, jadi question and answer lagi-lagi. Kalian bisa lihat ini semua saxophone bunyi di feature, terus dijawab trompet trombon. Dan pada saat trompet trombon, saksofonnya juga ngasih reaksi, kan? Parapapap, saksofonnya pow. Terus trompet trombon parapapapa berlada. Saksofon jawab pada tadadapapam padadidada. 99 saksofon lagi ngasih sequence scale. Jadi dinamis gitu, tanya jawab, dan pada saat bagian scale ini memang saya pikir lebih lancar dan cocok si saxophone. Dia lebih fluent ya kalau untuk nada-nada cepat seperti ini. Sebenarnya ini melodi, jadi pam 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 param pam pam berlia pam 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 param pam pam berlia. Melodi saya kasih variasi sedikit di ritmik melodinya. Kemudian ada pergerakan harmoni sedikit. Ini ada kayak kromatik, ya kan? Di saxophone 2, alto saxophone 2 ada bass, A, as, A. Ini turun, saxophone 2, tenor 2-nya naik, F, fis, G, G flat. Abis itu di trompet juga melodi. Tapi saya dibuat di up dulu. Tarat tat tat, diam dulu. Tarat tayat tat tabla. Tarirara tat tat tararara. Melodi aslinya kan sebenarnya dia rata ya, straight. Nah, untuk interlude ini saya buat variasi, jadi saya bikin banyak sinkopasi pada ritme melodinya gitu. Oke, dari interlude langsung masuk bagian ref. Makanya ini saya kasih formnya B2. Jadi ref kedua. Basically materi yang dipakai kurang lebih sama sih. Secara struktur kalian bisa lihat nanti kayak bagian di sini sama, cuma ada variasi ritmik aja di tenor 2 dan bariton. Ritmenya 2 kali lebih cepat, tapi dalam hitungan triplet. Pembentukan harmoni dari ini dari B flat diminished ke B flat major saya buat lebih tebal. Artinya kalau kalian ingat sebelumnya di B1 di bagian ini trombonnya nggak main. Nah ini semuanya main di sini. Nah setelah B2 kita masuk ke
bagian A lagi. Di sini saya tulis A4. Nah, ini karena penghujung, artinya bagian terakhir sebelum outro. Jadi saya pengen ada sesuatu yang spesial. Saya melakukan reharmonisasi atau ada perubahan chord dari yang sebelumnya. Kita bisa lihat chordnya di sini. Idenya sebenarnya pengen sesuatu yang menandakan oke, ini udah di penghujung lagu nih, udah mau habis. Karena ini kan sebenarnya bagian verse. Saya menghindari balik ke chord yang sama lagi karena selain nggak fresh, kesannya jadi kayak ngulang-ngulang aja gitu. Dengan bunyi chord yang beda ini pasti ngasih perasaan yang beda gitu. Jadi sebenarnya bassnya gerak-gerak terus ke atas dari F, G flat, G, A, B flat, C, D, terus masuk ke chord yang biasa. Tiga terpikat asmara. Apa ada yang begitu gila mencinta, oh tiga darah. Moodnya jadi agak beda ya dibanding yang sebelum-sebelumnya, dan emang tujuannya biar dia nganter ke bagian outro gitu. Nah, masuk outro basically sih sebenarnya ini sama aja kayak intro. Cuma saya kasih twist sedikit, yaitu ada perbedaan di chordnya. Jadi kalau di intro saya stay di satu chord di B flat dominant 7. Di outro saya reharmonisasi lagi, jadi kayak mulainya ini B flat tapi bassnya memainkan F. Jadi B flat bass F, terus naik setengah di sini, naik setengah lagi ke G, terus turun ke G flat, balik ke F, tahan di F bassnya. Nah, baru ujungnya naik setengah. Habisnya bukan di B flat major tapi di B major 7. Untuk penulisan instrumen lain, kita bisa lihat 3 di bawah ini kan rhythm section, ada piano, bass, drum. Biasanya kalau untuk ensemble jazz cukup hanya dengan menuliskan chord dan rhythm chord yang harus dimainkan seperti apa. Biasanya nggak perlu sampai not balok, kecuali memang ada not spesifik yang kalian ingin dimainkan oleh rhythm section. Tapi secara umum kita cukup memberikan rhythm dari yang ingin dimainkan dan chordnya aja. Nah, kalau ada notasi seperti ini kan spesifik. Oke, ketukan pertama diam dulu, baru bunyi di ketukan kedua. Jadi rhythmnya kalau ada yang spesifik kita harus tulis gitu. Nah, untuk drum juga hits yang pengen ditonjolkan kita harus tulis. Tapi di luar itu kita kasih strip-strip kayak gini nggak apa-apa. Asal dikasih tahu ini mau groove-nya seperti apa, swing atau boogaloo atau apa gitu kan. Untuk dokumentasi biar selain saya nggak lupa, biar jelas juga pemain drumnya. Misalnya ini kan di bar ini kan saya kasih pattern. Jadi contoh pattern yang kira-kira saya pengen seperti apa, saya tulis 2 bar aja, seterusnya saya kasih slash gitu, biar nanti pemain drumnya bisa
dapat starting point groove-nya maunya kayak gimana sih gitu. Dan ini kan kalau kalian lihat ada notasi di atas, ini adalah hits yang saya pengen pemain drumnya ikut mainkan. Karena biasanya hits yang kita taruh di drum adalah hits sesuai dengan notasi dari rhythm brass yang terutama trompet dan trombon. Jadi kayak ini kan kalian bisa lihat rhythm di sini nih sama dengan rhythm yang ada di trombon dan trompet. Oke, itu dulu untuk part ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kalian. Kalau ada yang mau nanya, silakan tulis di komen. Dan jangan lupa subscribe. Dah.